dia menyerahkan jasad kepada Allah tanpa ruh. Orang beribadah kepada Allah macam-macam, tetapi di dalamnya tanpa ada ikhlas. Berarti dia datang kepada Allah dengan membawa jasad, tetapi di dalamnya tanpa ada ruh. Dengan bahasa mudah dipaham, dia seperti datang membawa bangkai ke hadapan raja. Karena dia membawa sesuatu yang tidak ikhlas, tidak hidup. Kalau bahasanya, dia membawa bangkai ke hadapan raja. Allah yang menyuruh dia ibadah, Allah yang membalas dia ibadah. Tapi begitu dia datang dengan membawa ibadahnya disertai dengan sesuatu atau di dalamnya tanpa ada ikhlas. Artinya sama dengannya dia seperti membawa bangkai ke hadapan rajanya. Ya. Orang kemudian kalau datang ke hadapan raja membawa bangkai, bukan malah akan selamat, justru dianggap kalau misalnya di dunia raja-raja di dunia dianggap itu adalah sebuah penghinaan. Karena dia menghina rajanya dengan datang membawa bangkai. Lalu bagaimana orang yang kemudian dia ibadah kepada Allah, dia sholat, dia sedekah dan lain sebagainya, tetapi kemudian yang dia bawa amalan itu tujuannya adalah tidak ikhlas karena Allah. Itu dalilnya bahwa kita itu ikhlas itu hukumnya wajib. Bagaimana supaya ikhlas? Nanti dulu di dalil-dalilnya dulu. Nanti kayak sebab syukur kemarin kita akan tahu ternyata syukur itu begini. Ya, itu dalilnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Lagi perkataan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau, kata Imam Al-Ghazali, perhatikan, fannasu kulluhum halka. Maka setiap manusia, kulluhum, semuanya halka, dalam kebinasaan, dalam kecelakaan. Fannasu kulluhum halka, setiap manusia dalam kebinasaan, dalam kecelakaan, kecuali illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Fannas, siapapun orangnya, asal namanya manusia, apapun statusnya, apapun kepemilikannya, seberapa tinggi pun pangkatnya, seberapa pun banyak ilmunya, seberapa pun banyak hartanya, asal dia masih namanya manusia, halka, dalam kecelakaan, kecuali kalau di dalam dirinya ada ilmu. Ayo, kalau nggak mau hidup celaka kemudian, maka syarat mutlak yang pertama harus mau belajar. Belajar apa? Yang nyata dahulu belajar ilmu agama yang fardu ain kepada kita. Termasuk misalnya belajar penyakit-penyakit hati, belajar toat-toat hati, itu hukumnya adalah fardu ain. Kalau nggak ingin celaka sebagai manusia, maka harus hukumnya dirinya belajar ilmu tersebut. Sebab apa? Karena semua manusia fannas kulluhum, semuanya kata Imam Ghazali halka, binasa, celaka, kecuali orang yang di dalam dirinya ada ilmu. Apapun statusnya, memiliki apapun dia. Kalau mau kita memaham secara logika seperti itu, Pak. Ilmu ini semacam kayak cara pakai. Ilmu ini semacam kayak cara pakai. Bapak memiliki apa aja di dunia ini. Misalnya contohnya Bapak punya HP, tapi sama sekali nggak ngerti cara pakai HP ini, kemudian memiliki HP ini kemudian bawa manfaat atau bawa mudarat? Coba. Dia nggak tahu nih cara ngidupin HP ini kayak apa, bahwa HP ini kalau misalnya baterainya lowbat jangan dipaksa, harus mencargernya sekian, kalau pas waktu dicarger misalnya jangan dipakai dan lain sebagainya. Itu kan semuanya adalah cara apa? Pakai. Apa bahasa kerennya? Ya cara pakai. Lalu kemudian pakai yaitu HP semaunya.
lobet paksa kemudian binasa. Punya kemudian di rumah laptop, punya komputer, asal aja pakainya, gak ngeliatnya kemudian cara pakainya, gak mau tahu kayak apa cara pakainya, gak mau belajar cara pakainya, pakainya semau-maunya, kemudian rusak kan? Motor, mobil, gak mau tahu kapan harus misalnya ganti olinya, kapan harus macam-macam segala itu, pakainya sejadi-jadinya kemudian terserah kan ini milik saya, tuh yang beli milik saya, tuh kan punya saya, terserah saya mau pakai, gak mau ikut aturan, rusak. Nah, cara pakai ini dalam agama itu kemudian ilmu. Kalau memiliki apapun di dunia ini tapi kemudian tanpa ada ilmu agama, maka sama kayak orang punya motor gak ngerti kemudian bagaimana cara memakai motor itu. Dia punya duit, punya harta banyak, tapi dia gak ngerti bahwa kemudian ilmu yang orang punya harta itu ilmunya begini, bahwa nisab zakat sekian, bahwasanya kemudian orang yang kaya itu begini, menurut aturannya zakat sekian, urusan hati begini. Kira-kira dengan punya harta selamat atau binasa dia? Orang punya jabatan, tapi dia nggak ngerti bagaimana menggunakan jabatannya, cara pakainya dia nggak paham, maka dipakainya jabatannya kemudian semaunya dia akan sengsara. Nah, apapun dan siapapun orangnya, memiliki apapun dia, kalau dia nggak punya ilmu, pantas kemudian dia dikatakan bahwa akan binasa. Orang di dunia yang kemudian kita punya benda saja, kalau tidak tahu cara pakainya, maka ujung-ujungnya tidak ada yang awet, pasti hancur, pasti rusak. Kalau nggak bendanya rusak, bahkan bisa-bisa juga ikut membinasakan yang mempunyai benda. Lalu bagaimana dengan urusan-urusan kepada Allah? Diberi harta, nggak ngerti cara menggunakan harta. Diberi jabatan, gak ngerti cara punya jabatan. Diberi kesehatan, gak paham bagaimana menggunakan kesehatan. Diberi tangan, gak tahu bagaimana tangan ini harus mengangkat takbir. Diberi mulut, bagaimana mulutnya harus mengucapkan Al-Quran. Diberi kaki, bagaimana kakinya adabnya ketika harus masuk masjid, keluar masjid, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Segala yang dia miliki bukan menyelamatkan, bahkan hanya akan sangat-sangat mungkin menyebabkan dia binasa. Orang hidup di alam dunia ini tanpa ada ilmu seperti orang memiliki benda tapi tidak ngerti cara pakainya kayak apa. Apalagi memang benda itu bahaya. Ada orang punya senapan angin, atau misalnya airsoft gun, tahu kan? Airsoft gun, tapi dia tidak paham cara pakainya. Bendanya bahaya, dia tidak ngerti cara pakainya. Apa yang terjadi? Sangat mungkin bahkan dia yang rumusnya apapun dia, yang dimilikinya, siapapun dia orangnya, apapun statusnya, asal dia masih bernama manusia, kulluhum halgan illal alimun, terkecuali mau dia belajar ilmu. Kenapa? Ilmu ini fungsinya cara pakai dari apa yang Allah beri kepada kita di dunia ini. Diberi Allah harta, oh berarti aku harus tahu cara pakai harta ini kemudian supaya harta ini jangan membinasakan. Maka belajar caranya, nisab zakat seperti apa, kemudian kalau bayar zakat seperti apa, kalau zakat profesi kayak apa, kalau lain sebagainya seperti apa, kalau hartanya apa bahayanya, apa kemudian harta ini penyakitnya bagi hati dan lain sebagainya, apa itu hukum dunia, apa itu hukum mal. Kenapa dia wajib belajar? Karena dia punya harta, maka wajib dia belajar bagaimana cara memakai dan menggunakan. Saya tidak punya harta, tapi saya punya jabatan, berarti wajib dia belajar bagaimana caranya menggunakan. Saya harta tidak punya, jabatan tidak punya, tapi sehat, fisik mata sehat, berarti wajib belajar bagaimana menggunakan mata, bagaimana menggunakan telinga, bagaimana menggunakan tangan, karena ini semua adalah kepemilikan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada rumusnya orang akan selamat tanpa ilmu, tidak ada. Gak ada. Maka satu-satunya rumus adalah selamat itu dengan ilmu.
Fannasu kulluhum halka, maka manusia semuanya kata Imam Ghazali dalam kebinasaan, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Tapi lanjutannya, wal alimun kulluhum halka illal amilun, kata Imam Ghazali, semua orang yang berilmu pun binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Jadi manusia itu semuanya binasa kecuali satu orang berilmu. Orang berilmu pun masih saja akan binasa kecuali kemudian dia beramal dengan ilmu. Tahu cara pakainya tapi nggak mau mengamalkan, tidak ada gunanya. Tetap juga kemudian ujung-ujungnya binasa. Tahu tata cara sholat tapi tidak mau pakai, tahu tata cara penyakit hati, ini tokat hati, tapi tidak berusaha, kemudian tidak mau mengamalkan, tetap juga kemudian ujung-ujungnya binasa. Wal amiluna kulluhum halka, dan orang yang beramal ibadah tadi pun akan binasa atau dalam kebinasaan. Illal mukhlisuna, kecuali mereka yang beramal dengan ikhlas. Jadi manusia semuanya binasa terkecuali orang berilmu, binasa kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal binasa kecuali orang yang ikhlas. Saya sekarang tanya, ilmu, amal, ikhlas, berarti ibadah itu perlu kepada apa? Ibadah itu, amal itu perlunya dua. Satu perlu ilmu, yang kedua ibadah itu biar selamat perlu ikhlas. Selama ini ibadah kita seperti apa? Karena ibadah yang akan menyelamatkan, ibadah yang akan diterima itu satu syaratnya harus dilakukan dengan ilmu, yang kedua harus dengan ikhlas. Karena itu dikatakan semua manusia celaka kecuali orang berilmu. Orang berilmu celaka kecuali orang yang beribadah. Orang beribadah celaka kecuali orang yang ikhlas. Berarti ibadah supaya selamat perlu ilmu, perlu ikhlas. Berarti wajib ke ikhlas belajar? Wajib. Tidak akan selamat ibadah kalau tanpa ikhlas. Nah, yang menarik di ujung ini Imam Ghazali mengatakan, wal mukhlisuna kulluhum halka, orang ikhlas pun semuanya binasa. Masih jadi bukan binasa, salah. Wal mukhlisuna ala khatrin azim, dan orang yang ikhlas itu bukan binasa, salah. Dan orang yang ikhlas itu ala khatrin azim, atas bahaya yang besar. Saya ulang kalimat Al-Ghazali. Fannasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal fannasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisun kulluhum halka wal mukhlisuna ala khatrin azim. Ini ada dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Semua manusia binasa kecuali orang berilmu. Orang berilmu binasa kecuali orang yang beramal dengan ilmu. Orang yang beramal dengan ilmu binasa kecuali mereka beramal itu disertai dengan ikhlas. Dan orang yang ikhlas ini pun dalam bahaya yang besar. Bagaimana bisa udah ikhlas masih dalam bahaya? Karena ikhlas pun harus dipertahankan sampai nanti kemudian membawa amal itu kepada atau di hadapan Allah. Dengan bahasa ikhlas itu harus dipertahankan mulai dari sejak mengerjakan sampai mati. Sebab ada banyak orang atau ada banyak kemungkinan saat mengerjakan ikhlas, tapi nanti di ujung-ujung atau di tengah-tengah dia rusak keikhlasannya itu dengan sesuatu yang bisa merusaknya. Maka akhirnya kemudian keikhlasannya itu nggak sampai kemudian dibawa mati. Akhirnya amal ini tidak kemudian bisa dia dapatkan balasannya. Maka lihat di dalam Al-Quran apa kata Allah.
Man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha. Barang siapa telah datang, jaa. Kalau orang ngaji bahasa Arab, ini dia fi'il jaa, artinya maknanya telah. Man jaa, dia Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang telah datang kemana? Kepada Allah. Bil hasanat, dengan membawa satu wajah kebaikan, maka Allah balas 10. Tapi syaratnya jaa, telah dah. Sekarang saya tanya begini, siapa yang datang ke masjid ini dapat duit 100.000? Kalau misalnya di jalan depan situ tuh, boleh lah ambil duit sudah. Saya mau pilih. Kata kemudian ketua majelis taklim, siapa yang datang ngaji malam Kamis dapat duit 100.000? Misal bisa diaminkan, misal. Lalu ada orang kemudian sudah sampai di depan, di jalan sana, depan ini, jalan depan ini, berhak gak dia sudah dapatkan duit 100.000? Kenapa jadi belum sah, atau bahasanya belum datang. Kalau dia datang dikatakan dia datang masuk ke dalam masjid, duduk baru dikatakan dan. Sekarang saya tanya, Allah ngomong begini, siapa yang datang kata Allah kepadaku membawa kebaikan 1, maka aku balas 10. Kalau misalnya kita masih hidup, datang belum Allah? Kalau kita datang Allah kapan? Setelah mati. Setelah mati baru nanti dikatakan datang kepada Allah. Ada orang kemudian, makanya kemudian ikhlas ini dipertahankan mulai dari sejak dikerjakan sampai mati. Kenapa? Karena amal itu baru akan ada nilai setelah nanti datang di hadapan Allah. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, wal mukhlisun ala khatrin azim, orang ikhlas itu dalam bahaya yang besar. Kenapa? Bisa jadi dia 10 tahun yang lalu mengerjakan amal ikhlas, lalu 10 tahun kemudian dia rusak. Contoh, orang sedekah tanah 50 tahun yang lalu, ikhlas tuh. Buat misalnya bangun mushola ke masjid ke pesantren, ikhlas dia 50 tahun yang lalu misalnya. Padahal amalannya 50 tahun yang lalu ibadahnya, dan saat mengerjakan dia ikhlas. Berarti harusnya kemudian selamat belum amalnya. Kan syaratnya tadi manusia celaka kalau orang berilmu. Gak mungkin dia gak berilmu. Kalau gak berilmu gak mau sedekah. Nah, orang berilmu celaka kecuali dia amal, dia sudah amalkan, dia sedekah, dan dia amalnya untuk sedekah ikhlas. Cuma kemudian ikhlasnya dia ini dalam bahaya yang besar. Begitu 50 tahun kemudian, 50 tahun yang lalu itu tanah di situ nggak ada harganya sama sekali. 50 tahun kemudian ternyata tanah di situ 1 meternya 2.500.000. Berapa puluh tahun kemudian? 50 tahun kemudian. Lalu dia ngomong begini, nyesel saya kemudian wakafin tanah yang di situ. Sekarang dulu gak ada harganya. Sekarang kalau saya gak wakafin, saya punya di situ kemudian 1 hektar. 1 hektar sekarang 2.500.000 per meter, kali 1 hektar berapa coba? Pinter ya, gak perlu suruh hitung ya. Nah, kan bukan kita juga tuh. Bayangkan, akhirnya ngomong begitu. Itu tanah wakaf saya 50 tahun yang lalu, sekarang harganya sudah 2.500.000. Coba dulu kalau saya wakafkan, berapa duitnya? Bisa mobil apa itu namanya? Apa dulu ya? Padahal dulu 50 tahun kemudian rusak. Datang kepada Allah, bawa kebaikan dan maka itu ikhlas pun perlu dijaga. Kenapa? Ikhlas ini masih jadi dalam bahaya yang besar. Kalau tidak dijaganya, maka kemudian bisa membuat keikhlasan rusak, dan akhirnya dia datang kepada Allah dan membawa kebaikan yang disangkanya dia sudah melakukan kebaikan, dan kemudian bisa dia ambil balasannya dan tidak ada. Maka banyak terjadi
pada zaman-zaman sekarang ini masalah. Contohnya, pokoknya kemudian kata ulama di antara yang merusak keikhlasan seseorang itu an-nadam. Arti an-nadam itu apa? Menyesali. Bantu keluarga kemudian dibiayai anak ponakan sekolah kemudian. Padahal waktu membiayai itu masya Allah ikhlasnya luar biasa. Tidak ada saudara yang lain tahu bahwa anaknya kemudian dia yang membiayai, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Begitu kemudian anak menjadi orang, rupanya tadi bukan orang kali, waktu kecil itu ya, dibagi kasih duit lalu jadi orang. Nah, maka duitnya hebat bisa bikin jadi orang kemudian. Setelah anak menjadi orang, bisa sampai kuliah, jadi ini kemudian ada kemudian kesalahan anak ini misalnya diminta datang dia nggak bisa datang kah, kemudian kan ada begitu. Lalu kemudian waduh itu anak nggak tahu balas budi benar, dulu waktu kecil dibiayai kemudian sampai jadi orang, sekarang kalau semua itu nyesal saya kemudian biayai. Padahal dulu ngerjakan itu kemudian satu orang pun tidak ada yang tahu sakit dengan ikhlas itu. Tapi setelah dia jadi disesat, lihatnya gara-gara anaknya misalnya begitu siang dia jadi mantenan dia nggak bisa datang misalnya lalu dia menyesali bantuan dia yang 10-20 tahun ya lalu, padahal waktu membantu khatrin azim, ikhlas pun dalam bahaya yang macam-macam kita sesali mungkin. Musola itu padahal saya awalnya yang baik, sekarang saya nggak dipakai lagi. Kalau saya dulu bangun nyesel, saya habis pahala bangun musola nggak ada artinya ini. Padahal waktu bangun bangun pesantren macam segalanya kemudian. Maka itulah setelah ilmu, amal, ikhlas itu perlu dipertahankan. Al-nadum menyesal saya dulu jadi donaturnya, nyesal kemudian jadi ini. Kenapa? Hanya gara-gara minta maaf ya. Memang kadang-kadang penyakit hati ini dia nggak mau sendiri ada Pak. Kalau sudah satu itu yang lain itu juga ikut datang. Penyakit hati ini kalau sudah satu ada hampir pasti komplikasi sudah. Kalau orang kemudian memang di awalnya misalnya kemudian dia beramal ikhlas, nggak dibiarin itu sama syaitan kemudian dia jadi uang, jadi donatur dan lain sebagainya, kemudian atau mencarikan dana dan lain sebagainya. Begitu suatu saat 10, 20, 15 tahun kemudian dia nggak kepakai di situ, dia akan ngomong nih kemudian itu dulu yang nyari donatur itu saya, donaturnya saya, kemudian sekarang kemudian saya nggak kepakai di situ dan sebagainya, kemudian saya kemudian menyesal waktu di situ. Maka akhirnya apa? Yang tadinya sebenarnya ikhlas, lalu kemudian datang penyakit hati, maka akhirnya ikhlasnya datang kepada Allah dan bawa amal apa dia? Dan bawa amal apa? Berbeda itu an-nadam, murtad, apalagi kata ulama murtad. Misalnya dia ikhlas waktu beramal, tahu-tahu satu ketiga dia kenapa murtad, rusak nggak amalnya? Sah. Atau misalnya kata ulama yang ketiga alman. Apa itu man? Mengungkit. Kalau tadi menyesal, kalau ini nggak menyesali, dia ungkit. Dia sudah bantu, dia sudah beribadah, dia waktu ibadah itu kemudian waktu ngerjain malam itu tahajud itu ya Allah, jangankan mau dia mau apa mau kemudian istrinya aja nggak tahu dia tahajud. Artinya dia benar-benar berusaha ikhlas. Seminggu tidak ada kemana-mana cerita pemerintah tahu dia semua Allah saja sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian qadarullah, takdirnya Allah kemudian 3 tahun itu misalnya kemudian Allah uji dia misalnya kehidupannya susah. Allah uji kehidupannya susah. Begitu kehidupan susah dia ngomong ke orang-orang begini. Sekarang kok kenapa susah ya, padahal saya 3 tahun loh tahajud rutin, gak pernah kemudian saya lewat tahajud 3 tahun rutin, kenapa sekarang malah hidup saya susah? Berarti dia habis pahala tahajudnya 3 tahun itu. Gara-garanya kalau tadi kan menyesal nih kemudian, kalau tadi kan saya menyesal waktu di situ kenapa harga tanahnya sekarang jadi
mahal. Kalau ini enggak, ini cuma mungkin. Saya kenapa ya padahal saya sudah ngamalin sholawat sekian tahun, saya sudah tahajud sekian tahun, kemudian saya sudah baca Quran sekian tahun, kenapa kok kemudian sekarang saya malah ini hidup malah seperti ini? Nah, itu mana? Apa itu man? Mungkin. Maka yang rusak apanya? Ikhlas. Karena ikhlasnya rusak berarti amalnya pun tidak akan diterima. Karena suruhannya liya'budullaha mukhlishin, ibadah itu harus ada ikhlas. Karena dimungkinnya sebab gara-gara saat ini hidup dia susah, dimungkinnya saya sudah padahal sudah baca sholawat, padahal saya sudah ngaji, saya sudah istiqomah berjamaah sholat, kenapa saya kemudian sekarang malah hidup susah? Berarti kemudian dia mungkin ibadahnya yang pada waktu dia mengerjakan sebenarnya dia sudah ikhlas mengerjakannya. Coba kurang apa coba setan berusaha memperdaya dia kurang apa? Maka benar nasihatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwasanya kemudian ikhlas pun adalah perlu hati-hati dan waspada, karena ikhlas itu pun juga masih di dalam bahaya yang besar. Dikit. Dan firman Allah Ta'ala dari yang kedua, ala lillahi dinul khalis, dan tiadakah bagi Allah itu agama yang suci. Ini surah Az-Zumar ayat 3. Asalnya firman Allah ini ayat 2-nya begini, surah Az-Zumar ini, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budillah, maka sembahlah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas dan memurnikan agama, ala lillahi dinul khalis, dan tidak ada bagi Allah kecuali agama yang suci atau agama yang murni. Asalnya seperti itu ayatnya. Itu surah Az-Zumar ayat 2 ayat 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan atau mengikhlaskan beragama kepadanya. Ala, dan ingatlah hanya saja milik Allah ad-dinul khalis, agama yang murni. Ya. Pertama Allah suruh kita fa'budillah, maka sembahlah Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Atau ringkasnya lagi, fa'budillah, maka jadilah hamba Allah. Ya, fa'budillah, maka jadilah hamba Allah. Bagaimana caranya jadi hamba Allah? Ad-din di sini ulama tafsir sebagian memaknai adalah ibadah. Jadi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka jadilah hamba Allah dengan cara memurnikan kepada Allah ibadah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka jadilah hamba Allah dengan memurnikan hanya kepada Allah dalam ibadah. Berarti siapa yang ibadahnya gak murni kepada Allah, artinya ada tujuan yang lain, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dimuliakan, berarti dia belum benar-benar jadi hamba Allah. Karena kalimatnya fa'budillah, jadilah hamba Allah. Bagaimana cara jadi hamba Allah? Mukhlishan lahuddin, dengan cara ikhlas kepada Allah, murni kepada Allah di dalam ibadah. Lalu bagaimana maksudnya murni kepada Allah di dalam ibadah? Ala lillah, ingatlah, ketahuilah, ibadah yang murni itu adalah lillah, hanya karena atau tujuannya benar-benar hanya kepada Allah. Ad-dinul khalis, itulah ibadah yang khalis atau ibadah yang murni. Jadi ringkasnya, tidak sempurna seseorang menghambakan diri kepada Allah kecuali dia memurnikan ibadah.
Bagaimana cara memurnikan ibadah? Maksudnya memurnikan ibadah itu yaitu dengan membersihkan tujuan ibadah sesuatu selain Allah. Berarti kalau kita berikhlas, sama saja kita kemudian minta maaf, mensekutukan atau mensyirikkan Allah. Walaupun syiriknya bukan syirik iman, tapi kemudian syirik amal. Artinya kemudian syirik yang kita di dalam beribadah mengharap balasan dari yang lain selain Allah. Berarti ibadah kita tidak murni kepada Allah. Kalau ibadah kita tidak murni kepada Allah, berarti kita belum benar-benar menjadi hambanya Allah. Ada yang hamba pujian, ada yang hamba hormat, ada yang hamba kemuliaan. Kenapa jadi ibadah? Biar dipuji, dimuliakan, dihormati, kemudian dan lain-lain sebagainya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa benar-benar ibadah itu harus murni. Arti harus murni adalah harus semata-mata tujuannya kepada Allah. Nah itu dari Al-Quran. Yang pertama firman Allah surah Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Surah Al-Baqarah ayat 5. Yang kedua Az-Zumar ayat 2 dan 3 disebut musannif di sini ala lillahi dinul khalis. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu ibadi. Ikhlas itu kata Allah adalah satu rahasia dari beberapa rahasiaku yang aku letakkan ikhlas itu di hati hambaku yang aku cintai. Nah ini dalil hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas itu rahasia Allah. Nah, apa maksudnya rahasia Allah? Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang ya. Jadi ternyata ikhlas itu rahasia. Saya tanya, kalau sesuatu itu rahasia, kemudian misalnya saya ngomong nih, ini rahasia, jangan ngomong kemana-mana, ya rahasia Pak. Lalu ini ngomong lagi, ini rahasia ya, tapi jangan ngomong kemana-mana, ini rahasia kan? Kalau rahasia itu yang tahu siapa? Iya, ternyata ikhlas itu asrar, sirrun min asrar. Ini kata Allah, satu rahasia dari beberapa rahasiaku. Ternyata ikhlas itu rahasia. Nah, apa maknanya rahasia? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Jadi ini dalil-dalil ikhlas dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat dan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah istiqomahkan kita, Allah ikhlaskan kita dalam menuntut ilmu dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah, al-hifdz wal afiyah wassalamah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.